Kompetisi sepak bola Indonesia untuk seluruh tingkatan dihentikan sementara akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air sejak Maret lalu. Sempat direncanakan akan dimulai awal November, kelanjutan kompetisi kembali diundur hingga tahun depan. Lantas bagaimana nasib kompetisi sepak bola di tanah air di tengah pandemi COVID-19? Simak perbincangan di Opos TV dengan PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi berikut ini. Saya kali ini akan berbincang dengan pelaksana tugas Sekjen PSSI, Bang Yunus Nusi. Apa kabar, Bang? Baik. Oke, Bang, ini kan Liga Indonesia sudah berhenti sejak Maret 2020 sampai saat ini. Kerugiannya PSSI apa saja sih, Bang, dengan adanya Liga yang terhenti ini? Yang kerugian utama kan berada pada hilangnya kesempatan para pemain-pemain kita di Indonesia untuk bertanding di event-event kompetisi seperti ini. Apalagi kalau kita harus masuk ke wilayah timnas. Hilangnya kesempatan anak-anak calon-calon timnas baik itu U19, U22 yang dipersiapkan di SEA Games maupun senior juga. Itu bagian kerugian yang sangat berarti bagi kita di samping kerugian materi yang tentu sudah pasti begitu besar. Dan yang sangat utama kerugiannya bahwa hilangnya kesempatan bagi para pemain-pemain yang kita harapkan untuk memperkuat timnas bertanding, menambah pengalaman di dalam kompetisi yang kita tahu bersama dihentikan dan terhenti karena pandemi COVID-19. Nah, ini juga ada hubungan antara klub dan juga sponsor. Nah, ini sejauh ini gimana, Bang? PSSI melihat sponsor kan juga... Iya, kita juga bersyukur sponsor kita masih tetap menjaga hubungan yang baik. Kita juga demikian melalui PT LIB, di komunikasi terus intens dilakukan antara LIB dengan para sponsorship. LIB dan PSSI berharap bahwa sponsorship juga bisa memahami bahwa sampai saat ini PSSI dan PT LIB mengalami hal yang demikian karena juga hubungan dan komunikasi dengan sponsorship yang intens dilakukan. Kita juga bersyukur sponsorship kita sangat kooperatif dan mereka juga memaklumi itu. Kenapa? Karena juga toh juga di tahun-tahun depan mereka juga saling antara PT LIB dengan sponsor masih saling membutuhkan untuk kompetisi-kompetisi di musim yang akan datang. Bang, ini kan pasti PSSI sudah menyusun agenda selama 2020 ini. Agendanya apa saja sih, Bang, yang tertunda yang seharusnya yang jelas yang sangat penting kan kompetisi. Kalau untuk timnas kita tetap jalan, kita lihat sendiri untuk yang U16 kemarin sudah berangkat ke Uni Emirat Arab, yang U19 dalam rangka persiapan Piala Dunia mereka ada di Kroasia. Insya Allah mereka tanggal 26 ini sudah balik ke Indonesia. Program-program ini masih kita lakukan. Kemudian kita ada seleksi untuk U16 yang akan kita kirim ke Inggris. Mudah-mudahan di bulan depan ini seleksi itu sudah kita mulai untuk seluruh Indonesia termasuk yang EPA 16 dari klub-klub Liga 1. Nah, yang saat berarti bagi kita kan menunggu kompetisi ini akan dilanjutkan di tahun 2020. Nah, ini apa kabar, Bang, dengan pembinaan untuk sekolah sepak bola usia dini ini dihentikan juga sementara atau gimana nanti? Tidak, kalau untuk usia dini kita sudah punya program, makanya U16 tetap berjalan, kemudian seleksi U16 juga segera akan dilakukan untuk seluruh EPA yang dimiliki oleh klub-klub Liga 1. Kemudian kita juga masih saat ini lagi memprogramkan apakah EPA 20 itu akan kita akan laksanakan. Ini masih dalam proses, bahkan tahun ini lagi kita ngejar agar dilaksanakannya juga sepak bola pantai, sepak bola putri. Ini sudah masuk dalam program kita untuk tahun ini, walaupun juga kompetisi Liga 1 tidak juga terlaksana. Bang, sejauh ini sudah ada prosedurnya tidak sih ketika misalnya ada salah satu pemain atau ofisial yang terkena COVID? Prosedur bersamanya seperti apa atau diserahkan tentang pandemi COVID-19 dan berikut protokol kesehatannya, PSSI telah workshop dengan klub, dengan LIB, kemudian kita juga sudah menetapkan Satgas COVID-19 PSSI dan LIB. Kita juga sudah memiliki buku tentang protokol kesehatan, klub-klub juga sudah tahu seperti apa secara teknis mereka mengatasi ketika ada yang terpapar, bahkan sebelum ada yang terpapar bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh tim, oleh klub, semua mereka sudah tahu. Dan harapan kita semua klub termasuk perangkat pertandingan disiplin akan hal ini. Bila buku tentang penanganan COVID-19 yang telah diterbitkan oleh PSSI semua mematuhinya,
maka kami yakinlah hal-hal yang tidak kita inginkan insya Allah terhindarkan. Termasuk prosedur latihannya seperti apa sudah ada juga, Bang? Sudah ada semua secara teknis, ada satu buku, secara teknis juga mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu di sini, tapi kawan-kawan klub sudah memilikinya dan itu juga yang diterapkan oleh klub, dan kita juga memiliki tim termasuk dokter tim yang selalu memantau klub-klub dan selalu membangun komunikasi, koordinasi dengan klub-klub sehingga kita melihat selama ini terbangun sebuah komunikasi yang baik bagaimana tentang sosialisasi protokol kesehatan dan bagaimana penanganan terhadap pandemi COVID-19 ini. Oke, nah kenapa Liga 1 musim 2020 tidak diakhiri saja menutup musim dan memulai dengan langsung musim yang baru, musim 2021? Iya, semua kan harus ada kesepakatan bersama dengan klub, kemudian juga akan diambil keputusan melalui ESCO, dan sudah diputuskan di Jogja minggu yang lalu bahwa musim kompetisi 2020 itu tetap diharapkan untuk digelar. Bagi PSSI, pentingnya digelarnya kompetisi musim ini lebih kepada timnas, bahwa Sintayong, pelatih timnas U19 yang nanti dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 di tahun 2021, pase utama dari pelatih PSSI, pelatih timnas U19 Sintayong itu adalah klub ini tanggal 26 balik ke Indonesia. Tim U19 ini dari Kroasia tanggal 26 balik ke Indonesia. Oleh Sintayong diminta untuk kembali ke klubnya masing-masing. Kemudian mereka diharapkan untuk bisa bermain pada saat gelaran kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim ini 2020. Mengapa penting bagi Sintayong? Karena di kompetisi Liga 1 anak-anak U19 ini bisa bertanding, bermain dengan para pemain-pemain seniornya. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa kita tahu bersama, di hampir seluruh klub Liga 1 ada pemain asing. Nah, U19 ini nanti akan terbiasa dia bermain dengan pemain asing. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini ada dari Afrika, ada dari Amerika Latin, ada dari Eropa, ada juga dari Asia. Nah, tahun depan Piala Dunia itu juga berada dari Konfederasi Sepak Bola Dunia, dari negara-negara Afrika, Amerika Latin, Eropa, Asia juga ada. Nah, pada saat itulah di situ pengalaman yang teruji oleh anak-anak U19 ketika kompetisi ini dimulai, mereka ikut bersama-sama bertanding dan juga berhadapan-hadapan dengan pemain-pemain asing yang ada di klub Liga 1 yang ada di Indonesia. Bang, terakhir apa imbauan dari Abang supaya sepak bola kita, sepak bola Indonesia ini tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19? Ya, memang hari ini kesehatan lebih penting dari segala-galanya. Tetapi juga kita tetap menjalankan roda ekonomi melalui sepak bola. Kita juga menjalankan, meningkatkan imun dari para pemain bola dan masyarakat melalui sepak bola juga ada. Harapan kita tetap dijaga protokol kesehatannya, disiplin terhadap protokol kesehatan, karena itu satu-satunya yang menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19. Ketika ini dijalankan, ketika buku protokol kesehatan yang disampaikan kepada kawan-kawan klub, dan kita juga himbau kepada para supporter, mudah-mudahan tidak akan ada klaster COVID-19 melalui sepak bola. Selama kawan-kawan, baik itu klub, ofisial, para pemain, para perangkat pertandingan, panpel, termasuk supporter, taat terhadap disiplin dan protokol kesehatan ini, kami yakin pula bahwa kita juga mampu mengendalikan COVID-19 melalui cara-cara kita di olahraga, melalui cara-cara kita di dunia sepak bola. Mudah-mudahan karena adanya sepak bola, imunitas masyarakat, para pemain, keluarga pemain, para pelatih, keluarga pelatih akan muncul, karena di sana ada gairah, di sana ada rezeki, di sana ada kebahagiaan, di sana ada kesenangan, maka insya Allah kita mampu untuk bisa mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih Bang Yunus atas Sama-sama, terima waktunya. kasih Jawa Post TV.